لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, NIM 1911000064 dari kelompok 2 sebagai moderator. Sebelum kita masuk kepada materi peran guru dalam pengembangan kurikulum, saya akan memberikan sedikit materi mengenai yang pertama, makna guru. Makna guru. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Guru memegang peranan yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Ia adalah perencana pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Gurulah yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat atau dari daerah untuk disajikan di kelasnya. Karena guru merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Guru bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong atau motivator belajar, pengembangan alat-alat atau media belajar, coba menyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran, pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup atau biasa disebut long life education. Yang kedua, B. Pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogram, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian sebagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit secara rencana unit dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Baiklah, itulah tadi sedikit materi pengantar dari saya, dan saya persilahkan kepada saudari Nur Fatimah untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 19110063, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Rustan Effendi, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. Menurut Murray Flynn, sebagaimana yang dikutip oleh Bina Sanjaya, peran guru dalam pengembangan kurikulum di dalam tatanan kelas dapat meliputi: pertama, peran guru sebagai pelaksana atau implementer kurikulum. Sebagai implementer,
Guru berperan untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun target dari kurikulum itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum yang telah dirancang secara terpusat oleh garis-garis besar program pengajar. Dalam GPPP telah ditentukan mulai dari tujuan yang akan dicapai, materi yang akan disampaikan, metode dan media yang harus digunakan, dan sumber belajar serta bentuk evaluasi sampai kepada penentuan waktu kapan materi pelajaran harus disampaikan semuanya. Itu telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan. Kedua, peran guru sebagai penyelaras atau adapter kurikulum. Sebagai adapter, guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam pengembangan ini, guru diberikan kebijakan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal harus dicapai. Seperti apa implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, peran guru sebagai adapter kurikulum lebih luas cakupannya dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer kurikulum. Peran guru sebagai pengembang atau developer kurikulum. Sebagai developer, guru berperan sebagai pengembang kurikulum yang mempunyai wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, tetapi dapat juga menentukan metode dan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Keempat, peran guru sebagai peneliti kurikulum atau researcher kurikulum. Sebagai researcher, sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan termasuk juga di dalamnya mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa untuk mencapai target kurikulum. Dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan tuntutan peran yang harus diperankan guru adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai ilahiyah tersebut berkaitan dengan konsep tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Nilai ilahiyah berkaitan dengan nilai imaniyah, ubudiyah, dan muamalah. Dalam hal ini, guru harus berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan diri peserta didik terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, guru PAI haruslah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kurikulum dengan berbagai cara yang bersifat adaptif, kreatif, dan inovatif. Adapun dalam kajian Pulias dan Young 1988, Manan 1990, serta Yelun dan Weinstein 1997, dapat diidentifikasikan sedikitnya 15 peran guru yang dapat meliputi sebagai pendidik, 2 guru sebagai pengajar, 3 guru sebagai pembimbing, 4 guru sebagai
pelatih, 5 guru sebagai penasihat, 6 guru sebagai pembaharu, 7 guru sebagai model dan teladan, 8 guru sebagai pribadi, 9 guru sebagai peneliti, 10 guru sebagai pendorong kreativitas, 11 guru sebagai pembangkit pandangan, 12 guru sebagai pekerja rutin, 13 guru sebagai pemindah kemah, 14 guru sebagai aktor, dan 15 guru sebagai evaluator. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnama dengan NIM 19158. Jadi saya salah satu dari anggota kelompok 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yakni pengembangan kurikulum dari segi penyeluruhannya. Jadi teman-teman, di sini peranan guru dibagi menjadi 3. Yang pertama, peranan guru dalam yang bersifat sentralisasi, yang kedua peranan guru yang bersifat desentralisasi, dan yang ketiga peranan guru yang bersifat sentral-desentral. Baik, yang pertama peranan guru yang bersifat sentralisasi. Jadi tugas guru di sini yaitu menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang cukup sistematis. Karena suatu kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan sangat memudahkan guru dalam implementasinya. Selanjutnya, yang kedua, peranan guru yang bersifat desentralisasi. Nah, kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun sekelompok sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Setiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Yang ketiga, peranan guru yang bersifat sentral-desentral. Nah, peranan guru pengembangan kurikulum ini jauh lebih besar dengan yang dikelola secara sentralisasi, karena guru-guru juga turut berpartisipasi, bukan hanya menjabarkan kurikulum induk ke dalam program tahunan, program semester, 1 bulan maupun ke dalam satuan pelajaran, tetapi juga dalam penyusunan kurikulum secara keseluruhan untuk sekolahnya. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum